Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan terus-menerus melimpah pada kita, penuh syukur kepadanya sampai kita kembali menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang beriman dalam menjalani kehidupannya, dia berjalan menuju dekat dengan Allah. Dia berjalan menuju dekat dengan manusia. Dia berjalan menuju dekat dengan surga. Dan juga dia berjalan menjauhi neraka. Kalau berjalan menuju dekat dengan Allah, itu menunjukkan hamba tersebut calon berderajat tinggi di sisi Allah. Kalau berjalan menuju dekat dengan manusia, menunjukkan bahwa manusia itu disukai oleh manusia yang lain. Kalau berjalan menuju surga, menunjukkan hamba itu calon masuk surga. Dan bila hamba itu berjalan menjauhi neraka, menunjukkan hamba itu calon terbebas dari neraka. Tapi ada pula orang yang beriman dalam menjalani kehidupannya, dia berjalan menjauhi, menuju jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjalan menuju jauh dengan manusia. Dia berjalan menuju menjauhi surga, dan dia berjalan menuju mendekat kepada neraka. Kalau hamba yang beriman itu dalam menjalani kehidupannya berjalan menuju menjauhi Allah, maka hamba Allah tersebut calon derajatnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba itu dalam menjalani kehidupannya berjalan menuju jauh dengan manusia, maka hamba Allah itu calon tidak disukai oleh manusia.
Bila hamba Allah itu dalam menjalani kehidupannya berjalan menjauhi surga, maka hamba Allah tersebut calon tidak masuk ke dalam surga. Dan bila hamba Allah itu dalam menjalani kehidupannya berjalan menuju dekat dengan neraka, maka hamba Allah itu calon masuk ke dalam neraka. Tentu kita ingin jadi hamba yang beriman, yang dalam menjalani kehidupannya berjalan menuju dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan menjauhi neraka. Apa yang harus kita lakukan? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhiyyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar, wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar." Orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari siksa api neraka. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang sangat pelit, yaitu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal jahilus sakhiyyu ahabbu ilallahi azza wa jalla min alimin bakhil." Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Orang bodoh yang dermawan lebih disukai oleh Allah azza wa jalla daripada orang alim yang bakhil, yang sangat pelit. Dari itu, untuk kita bisa jadi kita belum memahami apakah kita termasuk golongan sahih, golongan orang yang dermawan, ataukah kita termasuk golongan orang yang bakhil, orang yang sangat pelit. Secara umum, orang berada di tengah-tengah. Bisa dia cenderung kepada dermawan, as-sakhiyyu. Bisa juga dia itu cenderung kepada bakhil, kepada pelit. Dari itulah, agar kita ini berderajat tinggi di sisi Allah, disukai manusia, dan masuk ke dalam surga, terbebas dari neraka, maka yang harus kita lakukan adalah memproses diri menjadi dermawan. Dermawan adalah orang yang hatinya suka memberi sesuatu kepada pihak lain dan pantang mengharap sesuatu oleh orang lain, kecuali dalam keadaan terpaksa. Orang yang dermawan adalah orang yang hatinya suka memberi sesuatu kepada orang lain, dan sesuatu itu tidak mesti harta. Orang yang dermawan bisa saja orangnya itu hartanya sedikit. Orang yang hartanya banyak
maka dia bisa dermawan ke dua hal, dermawan dengan hartanya dan dermawan dengan selain hartanya. Orang dermawan adalah orang yang hatinya suka memberi sesuatu. Sesuatunya itu bisa berupa ilmu, suka memberi ilmu. Sesuatunya itu bisa kelapangan, suka memberi kelapangan pada orang lain. Sesuatunya itu bisa berupa solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Dia suka memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Orang dermawan, jika dia punya tenaga dan pihak lain membutuhkan tenaga, dia keluarkan tenaganya untuk orang lain. Orang dermawan, dia suka memberi kepada orang lain, termasuk memberi penghormatan, menghormati orang lain, penghargaan, menghargai orang lain, kenyamanan, memberi kenyamanan pada orang lain, dan juga kemaafan, memberi kemaafan pada orang lain, memberi semangat kepada orang lain, memberi kemantapan pada orang lain, memberi keteguhan kepada orang lain, memberi informasi kepada orang lain, memberi pinjaman kepada orang lain, memberi kasih sayang kepada orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, memberi yang berupa memenuhi harapan orang lain, memenuhi keinginan orang lain, dan lain sebagainya. Orang dermawan, orang yang suka memberi, tidak mesti memberinya dengan harta. Setiap kali dia berinteraksi sosial, maka dalam hatinya dia ingin memberi kepada pihak lain. Kalau tidak ada yang bisa diberinya, maka dia berdoa kepada orang lain, memberi doa kepada orang lain. Kalau punya tenaga, dia beri tenaga itu untuk orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin masuk ke dalam surga, ingin dekat manusia, maka yang harus kita lakukan dalam kita berhablum minan nas, berhubungan dengan manusia, adalah selalu memberi. Begitu kita ketemu dengan orang lain, minimal kita mengucapkan Assalamualaikum. Berarti sudah memberi kepada pihak lain, memberi doa kepada pihak lain. Kalau hidup kita ini selalu memberi kepada pihak lain dan pantang mengharap balasan dari pihak lain, pantang mengharap diberi apapun oleh orang lain, maka itulah dermawan. Orang semacam itu terhantar menuju dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, juga dekat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya hati kita ini suka? Memang melalui proses. Kalau orang itu sudah suka, maka orang itu rela berkurban. Ada burung perkutut, harganya 300 juta. Karena suaranya sangat enak. Kalau orang itu suka, hatinya suka kepada burung perkutut tersebut, maka dia rela mengeluarkan uang 300 juta untuk membeli burung perkutut tersebut. Jadi, orang yang hatinya suka memberi, maka dia rela
berkurban apa saja untuk yang disukainya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya hati kita ini suka memberi. Supaya hati kita ini suka memberi, yang dilakukan adalah dibiasakan memberi. Memberi apa saja, menghormati orang lain, menghargai orang lain, pengertian pada orang lain, membuat perasaan orang lain enak, membuat pikiran orang lain enak. Itu semua adalah bagian daripada memberi. Dibiasakan kita ini selalu memberi, tetapi juga pantang mengharap balasan dari pihak lain yang diberi. Untuk membiasakan hati semacam itu sangatlah sulit, sangatlah susah. Maka hati harus diisi dengan prinsip hidup Islami yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa prinsip hidupnya? Prinsip hidupnya, saya ini dalam menjalani kehidupan yaitu selalu berbuat baik pada orang lain dengan cara memberi apa saja kepada orang lain. Di hati ada prinsip hidup ingin selalu berbuat baik pada orang lain, ingin selalu memberi sesuatu pada orang lain. Prinsip hidup itu mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di hati ada isian prinsip hidup ingin selalu berbuat baik kepada orang lain, tentu melalui selalu memberi kepada orang lain. Isian prinsip hidup semacam itu yang ada di hati, itulah yang membuat perjalanan hidupnya dekat dengan Allah. Karena di hatinya ada prinsip hidup yang merupakan bersumber dari Allah, dari Al-Quranul Karim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Hati diisi prinsip hidup Islami mengikuti Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, hatinya juga harus diisi, yaitu cita-cita yang luhur, cita-cita yang terpuji, cita-cita yang mulia, yaitu ditanamkan dalam hati, aku ingin jadi golongan orang yang dermawan. Karena golongan orang dermawan adalah golongan orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Di hatinya ada isian cita-cita, cita-cita ingin jadi seorang yang dermawan. Isian hati semacam itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali dinilai dan dilihat oleh Allah adalah isian hatinya, baru kemudian perbuatannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang jasmani-jasmani kamu,
tidak memandang wajah-wajah kamu, tapi Allah memandang hatimu dan amal perbuatanmu. Yang pertama kali dipandang adalah hatinya, baru amalnya. Tapi yang aneh, barangkali banyak orang sibuk beramal, tapi hatinya kosong dari isian-isian prinsip hidup Islami, dari isian cita-cita Islami yang luhur, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itulah, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing tentang hati kita masing-masing. Apakah di hati kita ada cita-cita ingin jadi seorang dermawan? Apakah di hati kita ada prinsip hidup? Prinsip hidupnya ingin selalu baik kepada orang lain? Kalau sudah ada, bersyukurlah, karena hati ada isian yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum, mari kita isi hati kita dengan prinsip hidup, yaitu mau berusaha untuk selalu baik kepada orang lain dengan memberi sesuatu apa yang kita bisa. Dan diisi pula di hati kita cita-cita yang luhur, yang mulia, bercita-cita ingin jadi orang yang dermawan. Kalau kita ini selalu baik kepada orang lain, juga di hatinya diisi bahwa kita berbuat baik kepada orang lain pada hakikatnya adalah berbuat baik untuk diri sendiri. Prinsip itu harus dimasukkan dalam hati karena Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kamu berbuat baik, kebaikanmu untuk dirimu sendiri. Kebaikannya akan kembali kepada diri sendiri. Prinsip Islami semacam itu dalam berbuat baik kepada orang lain kira-kira dipegang teguh oleh hati, sehingga kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kebaikannya akan kembali kepada kita, bisa di dunia, yang pasti bisa juga di akhirat kelak. Oleh karena itu, orang dermawan pantang mengharap balasan baik dari orang yang dibaikinya. Karena orang dermawan, dia berbuat baik melalui isian hati dengan prinsip-prinsip hidup Islami sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Maka jadilah orang dermawan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya ada isian-isian cita-cita yang luhur, prinsip hidup yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, seringkali kita ini membuat hati kita bermasalah, yang menjadikan hati kita bermasalah karena di hati itu ada harapan diberi oleh orang lain. Ada dalam kehidupan rumah tangga, istri dia bekerja keras karena ekonominya sederhana, maka istri itu mencuci pakaian keluarganya dicuci sendiri oleh istrinya. Cuci piring juga dilakukan sendiri. Masak dilakukan sendiri.
banyak dia melakukan sendiri dalam mengurus rumah tangganya, termasuk juga membersihkan halaman, kamar dilakukan sendiri. Terasa dalam menjalani kehidupan ini capek karena sibuk dengan aneka macam aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari mengurusi rumah tangga. Sebenarnya kalau di hati itu ada cita-cita luhur, aku ingin jadi orang dermawan. Aku ingin dalam menjalani kehidupan ini selalu memberi. Dan aku dalam melakukan pemberian yakin bahwa kebaikan yang aku lakukan bakal kembali kepadaku. Kalau di hati ada itu, maka dia melakukan segala kegiatan dalam kehidupan rumah tangganya dengan senang. Karena dengan mencuci pakaian, berarti bisa berbuat baik, bisa memberi kepada anak, kepada suami. Dengan dia memasak, berarti termasuk bagian dari memberi kepada suami, kepada anak. Dengan cuci piring, berarti dia memberi sesuatu yang bermanfaat untuk makan bagi suami, bagi anak-anak. Maka dalam kehidupan sehari-hari dia selalu memberi. Kalau hatinya punya prinsip ingin hidupnya selalu memberi, maka hati akan senang melakukan itu semua. Tapi kalau di dalam hatinya tidak ada prinsip ingin selalu memberi, maka hati merasa beban dalam menjalani kehidupan ini. Terasa fisiknya capek, hatinya ikut capek. Tapi kalau di hati ada prinsip hidup ingin selalu memberi, ingin berbuat baik kepada orang lain, maka hati tidak capek, hati senang. Walaupun fisik capek, kalau hatinya senang, hatinya bahagia, energi positif dari kebahagiaan hati, kesenangan hati bisa menetralisir segala kecapean-kecapean yang ada pada fisiknya. Bahkan capeknya fisik bisa menjadi tidak terasa karena hati sangat bahagia. Kita dalam hidup pada dasarnya sering memberi. Kita dalam hidup pada dasarnya sering berbuat baik. Tapi kadang-kadang perbuatan baik dan pemberian kita itu cuma di batas amal. Tapi hatinya kosong dari prinsip-prinsip hidup Islami, kosong dari cita-cita hidup Islami yang luhur, yang mulia di sisi Allah, yang membuat karena sibuk dengan amal, hati itu jadi mengharap balasan dari pihak lain. Kadang-kadang hati menjadi terasa capek, mengeluh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, khususnya kepada diri saya, mari amal-amal baik yang sudah kita lakukan kira-kira bersumber dari prinsip hidup Islam yang mulia dari hati. Isilah hati kita, khususnya diri saya sendiri, dengan prinsip hidup Islami dan juga dengan cita-cita hidup Islami. Kita kadang-kadang ada seorang istri. Istri itu berusaha untuk menghormati suaminya, menghargai suaminya. Itu kadang-kadang dia menghargai suami terus-menerus. Tetapi
Kalau suaminya tetap egois, kalau suaminya tidak menghargai, maka muncullah dalam hatinya rasa capek hati menghadapi suaminya. Padahal dia sudah melakukan amal kebaikan. Seringkali amal kebaikan yang kita lakukan itu membuat capek hati. Hal ini disebabkan karena hati kosong dari isian prinsip-prinsip hidup Islami tersebut. Kalau seandainya ada suami yang egois, kita sebagai istri, kita menghargai terus, menghormati terus. Bagi hati yang punya prinsip ingin memproses diri menjadi dermawan, maka dia tetap memberi penghargaan pada suami, selalu menghargai. Tidak mengharap balasan sedikit pun dari suami, suaminya menghargai dirinya. Maka walaupun suaminya egois, suaminya sewenang-wenang, hati tetap bahagia, hati tetap senang. Karena di hati ada prinsip ingin jadi orang yang dermawan. Kadang-kadang pula kita ini dalam menjalani kehidupan ini, ada orang datang kepada kita, orang itu mengharap bantuan kepada kita. Terus setelah kita bantu, dia datang lagi mengharap bantuan kepada kita. Harusnya sebagai seorang yang dermawan, begitu dia datang mengulang, hati tetap senang. Senang karena peluang, kesempatan untuk bisa memberi kepada pihak lain yang mengharap bantuan itu. Dia tetap senang. Adapun ada dalam pikirannya supaya dia ini jangan memanfaatkan mudah diberi bantuan, maka itu tentu harus difikirkan tersendiri jalan keluarnya. Kalau hatinya menyambut kedatangannya dengan senang, peluang untuk bisa memberi, maka hati menghadapi orang semacam itu tidak ada kesal, tidak ada marah, tidak ada tidak cocok, cocok-cocok saja. Kesempatan bagi kita untuk banyak memberi bantuan, memberi nasihat kepada dia, dan juga memberi doa, memberi solusi, dan lain sebagainya. Yang menjadikan hati kita ini muncul kesal, muncul capek hati, capek perasaan, capek pikiran, karena di hati mengharap diberi oleh orang lain. Karena hati mengharap balasan dari pihak lain atas perbuatan dirinya. Adanya harapan semacam itulah yang membuat jadi hati capek. Oleh karena itu, khususnya kepada diri saya, buanglah mengharap diberi sesuatu oleh orang lain, dan buanglah menginginkan sesuatu kepada orang lain, terkecuali dalam keadaan terpaksa. Ada orang itu sering membantu kepada saudaranya. Setelah sering membantu kepada saudaranya, suatu saat dia minta bantuan kepada saudaranya, dan saudaranya tidak membantunya. Maka karena dia itu mengharap balasan baik, perbuatan baik yang pernah lakukan kepadanya, dengan dia tidak membantu kepada dirinya, maka muncul dalam hatinya dendam, tidak suka. Muncul dalam hatinya, kalau dia minta bantuan lagi kepadaku, aku tidak bakal bantu dia. Aku dulu bantu dia. Begitu aku minta bantuan kepadanya, dia tidak mau membantunya. Maka dengan adanya
ada harapan di hati atas kebaikan yang kita lakukan, mengharap dibalas oleh pihak lain, adanya mengharap dibalas oleh pihak lain, itulah yang memunculkan adanya nggak suka kepada pihak lain, yang memunculkan adanya dendam kepada pihak lain, yang memunculkan persaudaraannya menjadi kurang baik kepada pihak lain. Untuk menjadikan kita ini terbebas dari itu semua, prinsip hidup dermawan, aku ingin selalu memberi kepada pihak lain dan pantang aku mengharap diberi oleh pihak lain, terkecuali dalam keadaan darurat. Kita misalnya di jalanan. Di jalanan ini secara tersembunyi ada harapan di hati kita, mengharap pihak-pihak yang ada di jalan itu punya pengertian pada kita. Secara tersembunyi ada itu. Maka begitu kita berjalan di jalanan, sedangkan pengemudi motor, orang jalanan, pengemudi mobil seringkali seenaknya, maka muncullah hati kita kesal kepadanya. Kekesalan hati kita kepadanya karena di hati kita ada isian mengharap pihak lain itu punya pengertian terhadap diri kita. Orang dermawan pantang mengharap sesuatu kepada pihak lain. Begitu juga kadang-kadang kita parkir kendaraan, parkir mobil di tempat parkir, sudah ada garis-garisnya. Kemudian ada orang yang parkir seenaknya. Maka membuat kita yang ingin disiplin parkir itu menjadi susah. Setelah menjadi susah, maka kita kadang-kadang ngomel-ngomel mulut kita. Ini orang tidak disiplin, seenaknya. Memang ini parkiran dia dan sebagainya. Muncul hal-hal yang tidak enak. Di hati juga terasa tidak enak. Pikiran juga jadi negatif. Itu semua secara tersembunyi di hatinya ada harapan, mengharap pihak lain itu adalah disiplin, pihak lain itu tertib, aturan, dan lain sebagainya. Kita harus membuang semua harapan-harapan di hati kita kepada pihak lain. Harapan apa saja, terkecuali dalam keadaan darurat. Dan kita isi hati kita prinsip untuk mau selalu memberi. Begitu di jalanan ada orang seenaknya, maka menurut hatinya kesempatan bagiku untuk memberi kemakluman kepadanya. Begitu ada orang parkir seenaknya sehingga kita susah masuk ke dalam pintu mobil karena dia mepet-mepet, kesempatan bagiku untuk memberi kemaafan kepadanya. Orang yang di hatinya ada prinsip hidup kedermawanan, niscaya dia hidup selalu bahagia hatinya. Karena peluang untuk memberi sangat banyak dan terus-menerus ada dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang ada kakak dan adik dalam kehidupan rumah tangga, karena kakaknya ini agak males, yang kerja adik terus, maka kadang-kadang adiknya iri, enak banget jadi kakak, mentang-mentang kakak, dia seenaknya, tugas untuk menyapu kamar tidak disapu, sehingga aku disuruh oleh ibuku. Kadang-kadang demikian, yang membuat dia kesal kepada kakak, yang membuat dia jadi nggak suka sama kakak, karena di hatinya belum ada prinsip hidup ingin selalu memberi kepada pihak lain. Kalau di hati
ada keinginan untuk selalu memberi kepada pihak lain. Begitu kakaknya buru-buru mau kerja kantor, sehingga tidak sempat menyapu halaman rumah, akhirnya dikerjakan oleh adiknya, disuruh oleh ibunya, maka dalam hatinya, aku kali ini bisa memberi kelapangan kepada kakakku dan bisa memberi kebahagiaan kepada ibuku. Dengan aku patuh, tentu ibu bahagia. Dengan halaman rumah bersih, tentu satu keluarga merasa nyaman. Dalam hidup tidak sia-sia, kali ini aku bisa memberi sesuatu kepada keluargaku. Dari itulah, maka kalau ingin dekat dengan Allah, kalau ingin dekat dengan manusia, kalau ingin dekat dengan surga, kalau ingin jauh dari neraka, jadilah orang yang dermawan, yang selalu memberi kepada pihak lain. Mari kita renungi bersama. Kita ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan dalam menjalani kehidupan sosial, kita sering capek pikiran, kita sering capek perasaan, kita sering capek hati. Dan ingatlah, itu semua terjadi karena belum ada prinsip dermawan masuk di dalam dirinya. Kalau ada prinsip dermawan, siap untuk selalu memberi dan pantang mengharap sesuatu dari orang lain, maka tidak bakal terjadi yang namanya capek hati, capek perasaan, capek pikiran. Oleh karena itu, prinsip kedermawanan ini diantaranya adalah membahagiakan batin kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga kalau kita selalu begitu, insya Allah manusia yang lain juga akan pada baik sama kita, senang sama kita. Kita berbuat baik, orang lain tidak membalas, kita tidak apa-apa, maka orang lain itu semakin tambah baik kepada kita. Kita diundangi oleh teman, kita datang, teman kita undangi, tidak datang, teman itu undangi, kita datang lagi, dia semakin baik sama kita. In aksantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikanmu pasti akan kembali kepadamu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha untuk memproses diri jadi seorang dermawan. Isi hati kita dengan prinsip hidup kedermawanan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.